Membuka lembaran kisah horor dan cinta, memutar balik waktu dan kembali bertemu. Halo guys, ini seperti biasa di hari Jumat kita bakal bawain cerita apa guys? Tenang, coba tenang. Kita bakal bawain cerita apa nih? Oh, tetap dong. Nah, betul, cerita kali ini horor guys. Jadi itu ceritanya ada yang kirim kita, namanya itu Fadinda. Nah, kejadian ini kejadiannya di tahun 2018-2019 gitu guys. Sudah 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu. Aku sambil bacain emailnya ya guys, ini. Jadi usianya itu pas di 2019 itu 22 tahun, dia jadi mahasiswa di salah satu universitas di daerah Yogyakarta, daerah Yogyakarta gitu guys. Nah terus habis itu di tahun ini Dinda tuh punya temen namanya itu kita sebut Fikri, cowok berarti. Iya betul. Nah terus si Fikri ini sekeluarga pokoknya percaya sama hal-hal mistis gitu yang berbau itu dia percaya. Nah terus tuh pokoknya kalau ada kejadian apapun tuh selalu dikaitin sama mistis hal-hal gitu. ya, sama hal-hal mistis gitu. Nah terus sampai di suatu hari di setiap malam Jumat itu dan malam Minggu itu ada suatu kegiatan atau semacam ritual mingguan gitu guys. Oh berarti mereka iya kayak ngelakuin si ritual penyembahan gitu bukan? Iya karena dia mungkin kan percaya ya tadi di awal dia percaya sama hal mistis gitu, jadi emang mungkin nggak ngerti ya, itu cuma ceritain doang. Mungkin emang ada ritualnya kali ya guys ya. Iya, kalau yang percaya kayak gitu. Nah itu di setiap 2 malam itu keluarganya tuh bener-bener kumpul. Pokoknya tuh mereka kumpul gitu, kayak ada omnya, tantenya, ponakan, sepupu, bahkan cucu-cucunya, kerabatnya lah itu ya. Ya bener-bener kayak kumpul gitu, kayak keluarga besar di salah satu rumah, di rumahnya Fikri gitu. Jadi keluarganya itu semuanya benar-benar dari yang tua sampai yang muda itu kumpul iya di rumahnya si Fikri itu yang percaya tadi sama hal-hal mistis. Jadi kita turun menurun guys. Iya dulu. Oh iya. Dari nenek moyangnya itu terus diikutin aja. Ya makanya kalian gak salah dengar guys, mereka benar-benar datang sekeluarga di rumah Fikri itu. Nah terus jadi neneknya ini tuh kebetulan udah meninggal, udah lama banget meninggal. Nah sekitar 5 tahun atau lebih. Neneknya ini datang dengan cara kayak memasukin ke salah satu tubuhnya keluarganya gitu. Cucunya bukan? Nah terus sebentar, yang paling sering sih tantenya si Fikri. Tantenya si Fikri. Kita sebut aja nih nama tantenya Ina. Ya tantenya ini Ina. Jadi di cerita itu ada di suatu malam, tepatnya malam Minggu. Harusnya kan kalau ritual gitu kan kebanyakannya tuh malam Jumat ya. Iya kenapa malam Minggu ya? Kenapa malam Minggu? Ya. Mungkin udah tradisi keluarganya ya. Nah terus kebetulan itu Dinda nih tadi yang kirim cerita ini itu kebetulan datang ke rumah Fikri. Jadi ada orang lain nih. Jadi ada orang lain datang ke rumah Fikri dan Dinda kaget dong karena dia kayak apa nih, kaget banget ternyata keluarganya tuh lagi kumpul. Dan lebih kagetnya lagi pas Dinda udah masuk dan salim ke keluarganya. Nah terus habis itu anggota keluarganya ini salah satunya yang tantenya itu tadi itu lagi kesurupan. Iya dia tuh kayak kesurupan gitu. Posisinya nih tante Inanya ini lagi duduk di sofa dengan mata yang lagi tertutup. Terus dia pas selesai Dinda salim, dia langsung nengok ke arah Dinda. Padahal matanya masih nutup, jadi kayak gitu, kayak tahu lah, makanya tutup kayak. Tapi ke arah Dinda, nengok ke arah Dinda, padahal matanya masih nutup guys. Nah terus, jadi matanya merem, dia tapi tahu Dinda tuh lagi di mana.
itu yang apa sih yang masuk ke dalam tubuhnya si tante. serem banget. Nah, terus posisinya itu waktu Dinda posisinya di dekat pintu, terus si tante Ina ini yang lagi kesurupan, dia bilang dia penakut, gak cocok. Serem banget ngebayangin lagi. Terus mamanya Fikri itu ini dong kayak bilang dia nggak cocok. Kenapa nggak cocok untuk Fikri? Terus habis itu terus jawab lagi nih tantenya yang kesurupan itu, terus bilang penakut aja, nggak cocok, banyak kok di belakang dia aja nggak sadar. Maksudnya yang ngikutin si Iya, Dinda ini. yang ngikutin Dinda mungkin, tapi dia kayak penakut, nggak cocok, banyak kok, tapi mungkin emang kan nggak ngerasa Dindanya kan mungkin Nggak emang bisa kayak lihat. iya kayak orang yang indigo Indigo. Terus habis itu jujur di situ Dinda kayak agak awkward gitu, tapi hal yang bikin Dinda amazed itu kakaknya si Fikri. Kenapa nih kira-kira? Dia tuh nanya sama si tante Ina ini yang lagi kesurupan neneknya ini tentang jodoh lah, tentang pekerjaannya lah, bahkan soal finansial aja tuh ditanyain. Iya mungkin ya karena Masa depan lah, bisa ngeliat masa depan. kayak baiknya ngatur keuangan gimana, bahkan kan itu nyanyi cara ngeluluhin hati atasannya dia tuh gimana biar kayak tunduk. enak tuh, boleh Enak Itu banget. gimana sih sama kakaknya si Fikri. Jadi ini neneknya tuh kayak konsultan mereka Ya, ini kan? ya kayak keluarga si Fikri, kayak konsultannya neneknya ini. Dan Iya meninggal. udah ada makanya iya, nah mungkin tuh ya turun menurun tuh banget. Jadi habis itu karena udah mulai malam, Dinda akhirnya pamit. Udah malam Ya, tadi. malam. Karena udah mulai malam, Dinda akhirnya pamit tuh lah Salim buat pulang. Dan setelah Dinda pulang di rumah itu, Dinda telepon lah sama Fikri ya sih, pasti si janggal, soalnya kan ya janggal Pasti pasti. ketanya-tanya tuh Iya dalam kayak hatinya. janggal, keluarga lo emang suka begitu ya, kata dia gitu, nanya ke si Fikri. Terus Fikri bilang ya ritual mingguan aja sih buat ngilangin kangen sama nenek. Kan gue serem banget. Terus habis itu Dinda dengan polosnya bilang, emang bisa lo panggil begitu buat ngilangin kangen? Kalau kangen ya doain aja kasih. Kangen masih doain. Ya kalau enggak kuburannya Kuburannya ya ke buat makamnya ziarah minta gitu. didoain gitu segala. Terus dari pertanyaan Dinda ini kayaknya Fikri tersinggung gitu guys. Dia jawab tuh si Fikrinya, ya kalau lu nggak nyaman sama kegiatan keluarga gue, besok-besok nggak usah ketemu sama keluarga gue pas kita lagi ngadain kegiatan kayak gitu. Jadi kayak gitu kan. Nah terus Dinda dengan kepolosannya lagi lah. Oh iya dong, kan musyrik gak sih? Lo nanya soal persoalan hidup lo dengan jin kori. Ini serem banget obrolannya malam-malam kan. Lo gak bisa diobrolin hal-hal yang iya. Dinda tahu di situ Fikri bete karena dia ngilang gitu aja. Ya sih wajar sih. ajar lah. Nah terus habis itu besoknya baru ngabarin lagi tuh setelah mereka semalamin nelpon segala macam. Besoknya baru ngabarin lagi. Nah di lain hari Dinda agak cekcok lah sama Fikri karena kejadian yang waktu di telepon itu. Masih dibahas terus, tuh. ya terus dia nyamperin lah ke Dinda. Nah setelah mereka cekcok, Fikri ke kamar mandi, HP-nya ditinggal. Dinda nggak tahu tuh pas si Fikri ke kamar mandi kenapa ya, kayak feeling aja gitu. Tangan Dinda langsung gercep banget Ambil buka HP-nya. HP, iya buka HP-nya si Fikri. Dinda langsung buka galeri, nggak tahu kenapa feelingnya langsung ke galeri, nggak yang kayak ngecek WhatsApp dan lain-lain. Ini sebenarnya mereka pacaran ya? Temen Iya. deket. Temen Teman level 2, level iya, dua. teman level 2. Nah di galeri itu tuh ada fitur yang kayak tulisannya baru dihapus. Oh iya. Nah ternyata ada satu video yang dihapus sama Fikri. Terus lagi aku baca ini. Betul aku sambil baca guys karena aku takut ada yang ketinggalan gitu. Kalau misalnya nggak Harus baca. detail, Baca. detail. Iya, sudah. Itu video kegiatan Fikri sama keluarganya lagi kumpul-kumpul gitu dengan ngelakuin kegiatan yang sama, ritual manggil roh neneknya. Lagi ngomongin Dinda, di situ tantenya yang lagi kesurupan. Neneknya bilang kalau Dinda tuh nggak baik buat Fikri karena Dinda cuma pengen duitnya aja. Terus yang lebih gongnya lagi, mamanya Dinda ini diseret-seret dalam obrolan itu. Jadi fitnah sama
Jadi difitnah sama si neneknya, katanya mamanya nyupi lah, katanya ada satu kamar kosong di rumah Dinda. Nah itu tempat biasanya Mama Dinda motong ayam semani, dan disitulah tempat tinggalnya setan yang dipelihara mamanya, dan semua di situ percaya. Oh dibalik-balikin ya? Iya. Balik-balik. Iya, yang harusnya di rumahnya si Dinda dibalikin ke rumah si Dinda. Iya, aja termasuk Fikri yang posisinya emang lagi nge-video ini saat itu, dan dia bilang, oh iya, terus gimana lagi? Dia kayak tanya-tanya gitu, dan ini janggal banget sih. Takut. Saat itu Dinda udah kesel banget, habis itu Fikri keluar lah dari toilet. Terus pas udah keluar nih, buru-buru lah Dinda balikin HP-nya, dan langsung si Dinda ini ngeluarin kata-kata sampah. Nah terus, karena menurut Dinda itu tuh udah fatal banget sampai bawa-bawa keluarga Dinda. Dan dari situ keluarganya Fikri ini mulai nggak suka sama Dinda. Tapi di depan Dinda tuh kayak baik-baik banget. Kayak palsu. Iya, semuanya itu hanya palsu. Baik-baik banget gitu, nggak kayak yang nunjukin kalau dia ini nggak suka sama Dinda. Nah Dinda nih tahu kalau keluarga Fikri ini nggak suka sama dia dari adiknya Fikri. Jadi pas malam Jumat lagi ngumpul keluarga dan melakukan ritual seperti biasa, tantenya ini kesurupan ya, dan dia bilang dia bawa pengaruh buruk. Sampai Fikri aja udah nggak mau kumpul keluarga. Emang sih semenjak Fikri sama Dinda, Fikri nggak pernah kumpul keluarga waktu ngelakuin ritual. For your information, Fikri ini aslinya nggak percaya, ternyata dia juga. Dan jadi makin kesini sih Fikri itu semakin ngejauh dari keluarganya. Sejak kejadian itu, hubungan Dinda sama Fikri emang kelihatan baik-baik aja di luar, tapi rasanya beda. Fikri jadi lebih pendiam, sering bengong, dan tiap Dinda nanya kenapa, jawaban cuma nggak apa-apa atau capek. Tapi capeknya tuh kayak yang aneh, kayak bukan capek fisik. Ini apa sih endemnya? Capek pikiran guys. Dua. Dan keluarga. Terus setelah beberapa hari setelah itu, Dinda mulai ngerasa ada yang janggal. Setiap malam, tepat jam 2 lewat dikit, Dinda selalu kebangun, bukan karena mimpi, tapi karena ngerasa ada yang merhatiin. Badannya berat, bisa gerak, tapi matanya tuh kebuka. Awalnya Dinda mikir cuma ketindihan biasa, ya mungkin karena capek aja nggak sih. Sampai suatu malam, pas Dinda melek, di sudut kamar ada bayangan orang duduk. Itu bayangan perempuan. Nggak jelas mukanya siapa, tapi rambutnya panjang. Oh, jelas cewek. Pokoknya nih dia ngejelasin di sini, dia ngetik nggak jelas mukanya siapa, tapi rambutnya panjang, duduknya nunduk, tangannya kayak lagi motong sesuatu. Ih, yang itu nggak sih? Tadi yang motong ayam. Oh yang, iya yang motong. Serem. Dinda pengen teriak tapi suaranya nggak keluar. Ini kayak rep-repan ya kan? Iya, Kayak rep-repan. Itu azan subuh, kedengeran, bayangan itu hilang. Dinda langsung nangis kecil, badannya dingin semua. Besoknya nih Dinda cerita lah ke si Fikri. Anehnya Fikri nggak kaget. Kayaknya pernah ngerasa hal yang sama mungkin. Terus dia bilang pelan, dari kamar lo kedengeran suara burung gagak nggak waktu kejadian? Dinda langsung merinding. Soalnya iya, tiap bangun malam tuh tiba-tiba emang ada suara burung gagak. Tapi dia selalu mikir mungkin tuh kayak cuma kebetulan aja nggak sih? Kalau ada burung gagak, yang burung. Iya serem banget. Sejak saat itu gangguan makin sering, barang-barang Dinda suka pindah sendiri. Itu karena dia dibawa ke rumahnya atau gimana sih? Mungkin ya, jadi kayak bangun. di ini nih apa tantenya ya mirip. Serem banget. Pokoknya barang-barang Dinda suka pindah sendiri, pisau dapur sering hilang, terus ketemu lagi di bawah kasur. Yang paling bikin Dinda drop, suatu pagi Dinda nemu bekas kaki di lantai kamar gitu. Kayak ada orang. Iya, terus kakinya kecil, jari-jarinya panjang, dan arahnya dari lemari ke kasur. Dinda makin yakin nih ada hubungannya sama keluarga Fikri. Iya sih, feeling aku juga. Pasti Iya. iya. Keluarga Fikri itu suatu malam Jumat, Fikri tiba-tiba datang lah ke rumah Dinda tanpa kabar. Mukanya kusut, matanya cekung. Dia bilang, "Di keluarga gua mulai hidup sama lo." Terus Dinda langsung panik tuh. Tapi itu Dinda langsung panik dong. Fikri cerita kalau tiap ritual Tante Ina tuh selalu kesurupan dan ngomong kalau yang nempel di Dinda makin kuat. Katanya Dinda bikin Fikri menjauh dari keluarga dan itu nggak boleh terjadi.
mereka percaya hubungan Fikri sama Dinda ini bikin ritual mereka yang nggak sempurna gitu. Oh jadi karena adanya Dinda ritual itu jadi nggak berjalan dengan lancar mungkin ya. Masih. Terus yang bikin Dinda makin takut itu Tante Ina bilang di detail kamar Dinda, posisi kasur, lemari, bahkan bekas luka kecil di kaki Dinda itu yang nggak pernah diceritain ke siapa-siapa itu Tante tahu. Puncaknya satu malam Dinda dapat chat dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma foto kamar Dinda diambil dari sudut atas lemari. Siapa? Itu benar itu memang benar. Kiriman Kirimannya ditaruh itu di Terus di foto. lemari. Terus Dinda histeris dong. Siapa yang gak histeris kak? Dinda histeris dong. Padahal kamar dikunci, jendela ketutup dan gak ada siapa-siapa. Fikri akhirnya ngaku beberapa minggu lalu keluarganya sempat nyebut nama Dinda di ritual, cuman buat ngecek. Tapi ternyata yang datang bukan cuma neneknya. Serem banget. Iya. Tuh kan bener katakan kakak Minjat di balik layar. Oh, benar. Yang datang jadi bukan cuma neneknya. Kita nggak tahu Iya. siapa yang datang. Serem banget. Buru-buru tuh ya siapa? Kan pas kosong kan Pasti kayak siapa pasti sih si rebutan gitu ya. rebutan yang mau masuk. Rebutan. Serem banget. Terus sejak malam itu Dinda mutusin buat bener-bener menjauh, ganti nomor, pindah rumah, putus kontak, bikin lost kontak gitu sama Fikri. yang kayak Menjauh, tapi gangguan gak langsung berhenti, masih ada itu, masih ada Pasti rasa ada yang diawasi ngikutin segala sih, pasti. macam. Sampai suatu hari gangguan itu perlahan hilang akhirnya. Setelah Dinda dapat kabar kalau Tante Ina meninggal mendadak pas ritual. Jadi meninggal tuh mendadak pas ritual. hal yang mendadak itu benar-benar Bukan kayak yang masuk tuh kan ini. Katanya sih jantung. Tapi orang rumah bilang sebelum meninggal Tante Ina teriak-teriak nyebut nama Dinda sambil minta dibalikin. Sampai sekarang tuh Dinda masih nggak tahu sebenarnya apa yang dia dan apa yang akhirnya ikut balik bareng kematian Tante Ina. Yang jelas sejak itu Dinda nggak pernah lagi ngeremehin hal-hal yang katanya nggak masuk akal. di awalnya nggak percaya. Jadi kayak ya udah aja lah. Ternyata ada. Dan itu karena kadang yang nggak masuk akal sebenarnya emang cuma belum kelihatan aja. Ya sih. Serem banget. Tapi sampai sekarang masih ritual Kayaknya masih, iya Kayaknya masih sih. Karena itu kan udah turun menurun. Nah, terima kasih nih buat Kak Dinda telah kirim ceritanya ke kita ya. Makasih banyak. Ceritanya seru banget, Kak. Bikin aku merinding bacainnya. Merinding nih, merinding. video itu di atas kamar. Ya, tiba-tiba tuh yang semari ya. Di kamar. Aku bayang sih pas dia punya ini. Yang pas lagi ritual itu kan. Iya dia pasti kayak shock gitu loh. Ini apa nih? Gitu kan. Ritual gitu kan. Serem banget. Oke, makasih buat Kak Dinda. Buat kalian juga yang mau kirim-kirim cerita, langsung aja ke email kita yang ada di bawah ini, guys. See you, bye-bye.